Indonesia secara resmi telah menandatangani kesepakatan dengan India untuk pengadaan sistem rudal supersonik BrahMos. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Riko Ricardo Sirait, kepada kantor berita internasional Reuters pada Senin, menandai babak baru dalam strategi modernisasi alutsista nasional yang tengah digencarkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini bukan datang tiba-tiba. Negosiasi antara Jakarta dan New Delhi dalam urusan pengadaan rudal BrahMos telah berlangsung cukup lama, melewati serangkaian proses diplomatik dan teknis yang panjang sebelum akhirnya mencapai titik kesepakatan formal seperti sekarang. Proses menuju kesepakatan ini sejatinya sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Pada 2023, pihak BrahMos Aerospace, perusahaan patungan antara pemerintah India melalui Defense Research and Development Organization atau DRDO dan Rusia melalui NPO Mashinostroyenia, secara terbuka mengungkapkan kepada Reuters bahwa mereka tengah berada dalam tahap pembicaraan lanjutan dengan Indonesia. Nilai kesepakatan yang saat itu diperkirakan berada di kisaran 200 hingga 350 juta dolar Amerika Serikat menjadikannya salah satu transaksi pertahanan terbesar yang pernah digarap Indonesia dengan negara mitra. Selama rentang waktu negosiasi tersebut, berbagai aspek teknis, finansial, dan strategis dibahas secara mendalam, mulai dari spesifikasi sistem rudal yang akan diadopsi, skema pembayaran, kemungkinan alih teknologi, hingga mekanisme pelatihan bagi personil militer Indonesia yang akan mengoperasikan sistem persenjataan canggih tersebut. Bagi yang belum familiar, BrahMos bukanlah sekadar rudal biasa. Sistem senjata ini merupakan rudal jelajah supersonik yang dikembangkan bersama oleh India dan Rusia dengan nama yang diambil dari dua sungai besar di kedua negara tersebut, Brahmaputra di India dan Moskwa di Rusia. Rudal ini mampu melesat dengan kecepatan hingga Mach 2,8 hingga Mach 3, menjadikannya salah satu rudal jelajah tercepat yang pernah dioperasikan oleh angkatan bersenjata di dunia. Keunggulan utama BrahMos terletak pada kemampuannya untuk diluncurkan dari berbagai platform, darat, laut, maupun udara, dengan jangkauan yang terus dikembangkan, kini mencapai lebih dari 300 km pada varian terbarunya. Tingkat presisi yang tinggi, sistem pemandu yang canggih, serta kemampuan manuver pada ketinggian rendah membuatnya sangat sulit dideteksi dan dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional. Untuk memahami seberapa besar lompatan kapabilitas yang akan diperoleh Indonesia melalui kesepakatan ini, penting untuk menelaah spesifikasi teknis BrahMos secara lebih mendalam. BrahMos memiliki panjang keseluruhan sekitar 8,4 meter dengan diameter tubuh 0,6 meter dan rentang sayap sekitar 1,7 meter. Bobot peluncurannya berkisar antara 2.500 hingga 3.000 kg tergantung varian, dengan kemampuan membawa hulu ledak konvensional seberat 200 hingga 300 kg, cukup untuk menghancurkan kapal perang ukuran sedang atau instalasi pantai yang diperkuat dalam satu kali tembakan. Dari sisi propulsi, BrahMos menggunakan sistem dua tahap. Pendorong awal berbahan bakar padat yang mengakselerasi rudal saat lepas tandas, kemudian dilanjutkan oleh mesin ramjet berbahan bakar cair yang menjaga rudal tetap melaju pada kecepatan supersonik sepanjang lintasannya. Kombinasi inilah yang memungkinkan BrahMos menjaga kecepatan jelajah antara Mach 2,8 hingga Mach 3, sekitar 3 kali kecepatan suara selama fase penerbangan penuh. Ketinggian jelajah BrahMos sangat fleksibel dan dapat diprogram. Pada fase pertengahan penerbangan, rudal ini mampu berterbang pada ketinggian tinggi untuk memaksimalkan jangkauan. Namun pada fase terminal, yakni saat mendekati sasaran, BrahMos dapat turun drastis hingga ketinggian hanya 5 hingga 10 meter di atas permukaan laut, jauh di bawah ambang deteksi radar kebanyakan sistem pertahanan kapal perang konvensional. Kemampuan terbang rendah inilah yang menjadi salah satu keistimewaan paling ditakuti dari rudal ini, karena memberikan waktu reaksi yang sangat sempit bagi sistem pertahanan lawan. Sistem pemandu BrahMos mengintegrasikan teknologi Inertial Navigation System atau INS yang dikombinasikan dengan pemandu aktif radar pada fase terminal. Pada varian terbaru, integrasi dengan sistem navigasi satelit semakin memperkuat akurasi rudal ini. Circular Error Probable atau CEP yang merupakan ukuran standar untuk menilai tingkat presisi senjata, BrahMos dilaporkan berada di bawah 1 meter, menjadikannya senjata yang mampu menyerang sasaran titik dengan tingkat akurasi yang luar biasa. BrahMos tersedia dalam beberapa varian utama, yang masing-masing dirancang untuk platform peluncuran yang berbeda. Varian berbasis kapal permukaan
atau ship launch merupakan yang paling matang secara operasional dan telah lama digunakan oleh Angkatan Laut India. Varian berbasis darat atau land-based dioperasikan oleh Angkatan Darat India dan Korps Marinir Filipina. Varian berbasis udara atau air launch telah berhasil diintegrasikan ke dalam pesawat tempur Sukhoi Su-30 MKI milik Angkatan Udara Indonesia. Sementara varian kapal selam atau submarine launch masih dalam tahap pengembangan lanjutan. Varian terbaru yang tengah menjadi sorotan dunia adalah BrahMos NG atau Next Generation yang dirancang lebih ringan dan lebih kecil, namun tetap mempertahankan karakteristik kinerja utama pendahulunya. BrahMos NG dikembangkan dengan tujuan agar dapat diintegrasikan ke dalam platform yang lebih beragam, termasuk kapal-kapal yang lebih kecil dan pesawat tempur generasi lebih ringan. Sementara BrahMos 2 yang sedang dikembangkan bersama dengan teknologi scramjet diproyeksikan mampu mencapai kecepatan hingga Mach 7, masuk dalam kategori senjata hipersonik yang menjadi frontier persenjataan militer global saat ini. Dalam konteks pertahanan maritim, BrahMos memiliki nilai strategis yang sangat signifikan. Rudal ini dapat dipasang pada kapal perang permukaan, kapal selam, maupun platform pesisir untuk memberikan kemampuan anti kapal dan serangan presisi jarak jauh yang selama ini menjadi salah satu celah dalam arsitektur pertahanan Indonesia. Pertanyaan yang kerap muncul di kalangan analis pertahanan adalah, mengapa BrahMos begitu sulit untuk dihentikan, bahkan oleh sistem pertahanan udara paling canggih sekalipun? Jawabannya terletak pada kombinasi beberapa faktor sekaligus. Pertama, kecepatan supersoniknya yang konsisten memberikan waktu reaksi yang sangat terbatas bagi sistem pertahanan lawan. Sebuah rudal yang melaju pada Mach 3 dari jarak 300 km hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 menit untuk mencapai sasarannya. Jauh lebih singkat dibandingkan rudal subsonik konvensional yang melintas jarak yang sama. Kedua, kemampuan terbang rendah pada fase terminal membuat BrahMos muncul di bawah cakrawala radar sistem pertahanan berbasis kapal, sehingga jendela deteksi menjadi sangat sempit. Ketiga, maneuverability atau kemampuan bermanuver BrahMos pada fase akhir penerbangan mempersulit sistem intersepsi untuk mengunci dan menghancurkan rudal ini sebelum menghantam sasaran. Kombinasi ketiganya menciptakan apa yang dalam terminologi militer disebut sebagai time critical kill chain, rantai respons pertahanan yang harus diselesaikan dalam hitungan detik. Sebuah tantangan yang bahkan sistem pertahanan paling canggih pun tidak selalu mampu memenuhinya dengan konsisten. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa pengadaan sistem rudal BrahMos ini merupakan bagian integral dari program modernisasi alutsista yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia. Ini adalah bagian dari modernisasi alutsista dan peningkatan kemampuan pertahanan, khususnya di sektor maritim, ujar Rico kepada Reuters. Pernyataan Rico tersebut selaras dengan visi besar yang selama ini digaungkan Kementerian Pertahanan dalam membangun postur pertahanan Indonesia yang lebih kokoh dan berdaya gentar. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang membentang lebih dari 54.000 km dan wilayah laut yang mencakup sekitar 5,8 juta kilometer persegi, membutuhkan kemampuan pertahanan maritim yang sepadan dengan luasnya wilayah yang harus dijaga. Selama ini, TNI Angkatan Laut diakui masih memiliki sejumlah keterbatasan dalam hal sistem persenjataan jarak jauh yang mampu memberikan efek tangkal nyata di laut. Kehadiran rudal BrahMos diharapkan dapat menutup celah tersebut, sekaligus mengirimkan sinyal tegas kepada pihak manapun bahwa Indonesia serius dalam menjaga kedaulatan wilayah perairannya. Meski kesepakatan telah resmi ditandatangani, Rico memilih untuk tidak mengonfirmasi nilai total dari kontrak pengadaan tersebut. Sikap tertutup ini bukan hal yang tidak lazim dalam transaksi pertahanan antar negara, mengingat sensitivitas informasi yang berkaitan dengan kapabilitas militer dan strategi pertahanan nasional. Dalam peta ekspor senjata BrahMos di kawasan Asia Tenggara, Indonesia bukan yang pertama. Kehormatan itu jatuh kepada Filipina, yang pada 2022 menjadi negara pertama di luar India yang resmi mengoperasikan sistem rudal BrahMos. Manila menandatangani kontrak senilai 375 juta dolar AS untuk 3 baterai BrahMos yang diperuntukkan bagi Korps Marinir Filipina guna menghadapi meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Keberhasilan deal dengan Filipina menjadi titik balik penting bagi BrahMos Aerospace dalam ambisinya menembus pasar senjata internasional. Setelah bertahun-tahun mencoba meyakinkan calon pembeli potensial, kontrak dengan Manila membuktikan bahwa rudal buatan India-Rusia itu mampu bersaing dan dipercaya oleh negara lain di luar kedua pengembangnya.
Kini, dengan Indonesia resmi menyusul sebagai pengguna BrahMos berikutnya di Asia Tenggara, dinamika keamanan regional dipastikan akan mengalami pergeseran yang tidak bisa diabaikan, terutama di tengah meningkatnya kompetisi pengaruh antara kekuatan-kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. Pengadaan BrahMos oleh Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks geopolitik yang lebih luas. Kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik secara keseluruhan tengah mengalami dinamika keamanan yang semakin kompleks. Klaim teritorial yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan, peningkatan anggaran pertahanan di hampir seluruh negara kawasan, serta hadirnya berbagai kekuatan militer eksternal yang masing-masing memiliki kepentingan strategis di sini, semuanya mendorong setiap negara untuk mempertebal lapisan pertahanannya. Bagi Indonesia yang secara konsisten memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak ingin terjebak dalam persaingan blok manapun, keputusan untuk mengakuisisi BrahMos memiliki dimensi yang lebih dari sekedar pengadaan senjata. Ini adalah pernyataan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam ketika kedaulatan wilayahnya, terutama di perairan Natuna Utara yang berbatasan dengan klaim sepihak Cina, mendapat tekanan. Di sisi lain, kesepakatan ini juga memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India yang dalam beberapa tahun terakhir terus meningkatkan intensitasnya. Kedua negara sama-sama anggota G20, sama-sama memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas Samudra India, dan kini semakin terhubung melalui ikatan pertahanan yang lebih konkret. Satu hal yang sudah jelas, Indonesia telah membuat keputusan besar dalam perjalanannya membangun kekuatan pertahanan yang disegani di kawasan. Dan rudal BrahMos, dengan segala keunggulan teknisnya yang telah diurai di atas, adalah salah satu pilar paling kokoh dalam bangunan itu. Dunia kini mencatat, dan tetangga-tetangga di kawasan pun pasti memperhatikan. Hingga berita ini diturunkan, pihak BrahMos Aerospace maupun Kementerian Pertahanan India belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar dari Reuters. Ketiadaan konfirmasi dari sisi India ini lazim terjadi, mengingat transaksi pertahanan antar negara biasanya dikomunikasikan melalui jalur diplomatik resmi sebelum diumumkan secara terbuka kepada publik. Yang pasti dengan diumumkannya kesepakatan ini oleh pihak Indonesia, momentum telah bergerak. New Delhi dan BrahMos Aerospace kini tinggal selangkah lagi untuk mengonfirmasi secara resmi salah satu kontrak pertahanan paling strategis yang pernah terjalin antara dua demokrasi terbesar di Asia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.